Sangat dapat dimengerti kalau kita kadang-kadang jengkel, sebel, kesal, dan mau marah rasanya ketika melihat ada orang yang hidup dengan tidak takut Tuhan, sembarangan, menghalalkan semua cara, lalu seakan-akan mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan, semua yang mereka mau, mereka bisa lakukan. Betapa tidak panas hati ini ketika melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang hidupnya kacau balau, melakukan segala kenajisan, menyakiti hati Tuhan. Tapi justru mereka yang kelihatan makmur hidupnya. Sementara kita yang menjaga perintah Tuhan seperti memegang gelas kristal, jangan sampai kita melanggar dan jatuh. Yang mencoba mengikuti semuanya aturan-aturan firman Allah, ikuti ibadah, menjalankan semua yang diperintahkannya kepada kita. Tapi kita justru hidup tertati-tati. Kadang-kadang untuk makan saja susah, untuk berobat saja tidak ada uang. Ya, itulah yang diceritakan oleh pemazmur dalam Mazmur 73. Dia berkata mulai dari ayat yang kedua, tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Hidup mereka kelihatan baik-baik saja. Kok mereka semuanya baik-baik saja? Kok justru Allah itu malah berpihak kepada mereka, bukan kepada saya yang mengikuti semuanya yang Dia perintahkan? Dan di ayat yang ke-13 dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hasil yang bersih, hati yang bersih, dan membasuh tanganku karena tak bersalah. Kayaknya kok percuma aku beribadah. Kayaknya kok percuma aku melayani. Kayaknya kok percuma aku senantiasa berbuat baik kepada orang. Saudara mengalami hal yang seperti itu? Saya lanjutkan. Dikatakan begini saudaraku, bagaimana dia mulai dibuat mengerti oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kesudahan orang yang hidup sembrono tadi. Kesudahan orang yang sepertinya lebih diberkati tadi. Apa kesudahan mereka? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Oh, sekarang kita mengerti. Mungkin memang mereka kelihatan di atas sementara. Mungkin kelihatan hidup mereka begitu gampang, begitu mudah sementara. Tetapi akan tiba masanya, tiba waktunya. Sebab mereka itu seperti berdiri di tempat-tempat yang licin, akan terpeleset, jatuh, hancur, binasa dalam sekejap, lenyap, habis karena kedahsyatan. Itulah keadaan mereka. Pemazmur akhirnya mengerti. Lalu dia berkata apa? Ternyata lebih baik aku tidak punya apa-apa. Yang penting aku tetap punya Allah. Mari lihat itu di dalam ayat 24, ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada tempat Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, sekarang kita mengerti saudaraku. Memang ada masanya Tuhan izinkan kita ada di bawah, tidak punya apa-apa. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, pemazmur berkata, lebih baik engkau tidak punya apa-apa
kalau itu membinasakan engkau. Cukuplah bagimu Allah, baik hidup di bumi maupun di surga kelak. Tetaplah Allah selama-lamanya menjadi prioritas kehidupanmu. Biarlah Allah, dengan memiliki Allah, engkau merasa cukup. Engkau merasa memiliki segalanya. Yang kedua, pemazmur berkata dalam ayat yang ke-28, mari sukalah dekat dengan Tuhan, sebab kepada merekalah Allah akan menceritakan semua pekerjaannya. Jika engkau hari ini di dalam keterpurukan, keterhimpitan, datang mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan menceritakan kepadamu apa yang akan Dia kerjakan. Bukankah sehabis hujan akan ada pelangi? Dan biarlah Dia berbisik kepadamu ketika engkau di dalam ketertekanan, keterhimpitan. Jangan menjauh daripadanya, tapi datanglah mendekat kepadanya. Dan yang ketiga, kita ke ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Yang ketiga, sekalipun kita dalam kesulitan, sementara orang yang hidup sembarangan kelihatan mudah segala sesuatunya, Tuhan berkata, tetap jagalah hatimu, jangan berburuk sangka dengan Allah. Peliharalah hati yang tulus itu di hadapan Tuhan. Jangan engkau menyembah Tuhan, jangan engkau beribadah kepadanya dan semata-mata engkau ingin untuk semua keinginanmu dipuaskan olehnya. Sebab Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Jaga hati yang tulus, sekalipun segala sesuatu tidak mulus dalam hidup kita. Kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 pelajaran ini boleh menolong kita untuk tidak lagi cemburu, untuk tidak lagi marah ketika melihat orang-orang yang hidup sembarangan, tidak takut Tuhan, seolah-olah lebih berhasil. Dengar baik, mereka seperti berdiri di tempat-tempat yang licin, akan jatuh, hancur, binasa dalam seketika. Tetapi engkau adalah orang yang dipelihara dengan sempurna di bumi dan di surga. Tuhan Yesus memberkati kita.